Halo, Ya, terdengar Pak. siap. Makasih banyak yang kami hormati Panwaslu LN bersama PT PSLN dan KSK LN. Terima kasih atas undangannya. Teman-teman sekalian, kita perkenalkan dulu ya, nama saya Nurdiansyah. Mohon maaf ini karena posisi lagi di luar sehingga suaranya mungkin barangkali kurang bagus. Kita akan diskusi mengenai penggunaan Siwaslu ya, sistem pengawasan pemilu yang nanti akan kita gunakan dalam rekapitulasi ataupun dalam alat kerja pengawasan, alat bantu alat kerja pengawasan. Baik, langsung saja kita jelaskan dulu apa itu Siwaslu ya, sekalian bahwa Siwaslu ini merupakan alat kerja pengawasan pemilu ya yang diharapkan bisa mempercepat laporan laporan hasil pengawasan pemilu. Kemudian tujuannya ini satu ya, mempercepat hasil pengawasan pemilu. Kemudian ya, nanti dokumentasi yang ada di Siwaslu ini nanti akan kita jadikan sebagai alat bukti barangkali nanti ada PHPU ataupun pemilihan suara ulang. Ini nanti yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman sekalian, ini singkat saja untuk Siwaslu ini penggunaannya ini menggunakan Android ya. Android. Kemudian Siwaslu ini apa saja yang perlu dilaporkan? Pertama, waktu melaporkannya di masa tenang. Kemudian kedua, melaporkannya ketika pemilihan atau perhitungan surat-suara. Ini Siwaslunya. Kemudian berikutnya untuk teman-teman PTPS ataupun KSK itu bisa mendownload Siwaslu di ini Play Store ya. Ini ininya untuk modelnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Nanti teman-teman install dulu di Play Store, buka app, kemudian pilih. Nah ini usernya nanti bisa milih sendiri. Ini contohnya. Nah nanti kita bisa langsung praktek saja supaya jelas bagaimana penggunaan Siwaslu. Pada intinya Siwaslu ini adalah alat kerja pengawasan pemilu yang digunakan untuk merekam hasil pengawasan pemilu di perhitungan suara. Nah, teman-teman sekalian, untuk mendownload Siwaslu ya, teman-teman bisa membuka HP-nya. Dia harus Android ya, harus Android. Ini harus Android. Kemudian ini saya contohkan buka dulu ya. Ini harus pertama harus Android ya, Bapak Ibu. Kita coba buka dulu untuk Siwaslu-nya. Jika pakai VPN masih error dan file Jadi kalau kita buka HP ya, ke HP, cara untuk mendownloadnya, kita uninstall dulu ya. Ini kita buka dulu eh, Play Store ya, Play Store untuk download. Kemudian ketik Siwaslu. Nah ini Siwaslu ya. Yang HP non Android nggak bisa ya teman-teman sekalian. Ini hanya bisa untuk Android. semua nggak bisa. Ya, hanya bisa Android. Kemudian install. Jadi buka Play Store Siwaslu, pilih Siwaslu install. Oke. Nah, setelah diinstal ya, nanti nunggu selesai dulu.
Sambil bisa dicoba dulu ya, teman-teman PTP pengawas TPS LN maupun teman-teman KSKS LN. Ini setelah sudah diinstal, nanti si Waslu-nya mana tadi? Ya sudah. Nah, nanti dia akan muncul nih di sini si Waslu. Klik si Waslu. Nah, kita milih yang ini tempatnya, kita pilih ini while using the app. Nanti akan muncul. Nah, pertanyaannya, allow si Waslu berbumat to send your notification, allow aja. Oke, ini untuk install pertamanya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pilih provinsi. Di provinsi seperti ini. Kemudian pilih luar negeri ya. Luar negeri ini yang paling bawah. Setelah Papua Barat Daya ada pilihan luar negeri. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah Anda yakin provinsi luar negeri sudah benar? Jawabannya iya. Tuh. Nah, selanjutnya, sebagai pengawas TPS, Bapak Ibu sekalian pilih yang paling bawah, pengawas TPS atau KSK luar negeri. Ini pilihannya. Nanti muncul data pribadi. Silakan diinput nama Nurdin misalkan. Nama saya kan Nurdiansyah. Kemudian jenis kelamin laki-laki perempuan, laki-laki terus laki-laki. Nomor HP masukkan nomor HP. Nomor HP ini penting untuk notifikasi password. Kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya bebas ya, yang paling diingat ya. Ini kita contohkan Bawaslu 123. Sorry. Ini Bawaslu 123. Masukkan nomor TPS-nya. Di luar negeri nomor TPS-nya misalkan 01. Data nomor TPS ya. Kemudian tipe, pilih tipe. Tipe TPS atau KSK. Saya sebagai pengawas TPS LN pilih TPS. Apakah Anda sudah yakin? Ya. Kemudian pilih negara. Negaranya posisi di Malaysia. Malaysia. Ya. Kemudian dilanjutkan pilih KJRI. Nah, ini ada pilihan. Tinggal kita pilih ya, misalkan contoh Kuala Lumpur misalkan. Kuala Lumpur. Ya. Selanjutnya ada pilihan KJRI terakhir Kuala Lumpur. Oke, kalau sudah daftar. Ya, ini daftar ini ya. Nanti ada konfirmasi apakah data sudah benar bahwa saya berada di TPS luar negeri dengan negara Malaysia dengan PPLN Kuala Lumpur ya. Kemudian tipenya TPS karena saya pengawas TPS LN, namanya Nurdiansyah, nomor HP, passwordnya diingat 123. Ya, oke, lanjut. Nah, ini baru berhasil mendaftar ya, teman-teman sekalian. Nah, ini tampilan si Waslu. Kalau kita sudah mendaftar, maka akan mendapatkan tampilan si Waslu. Berupa apa saja? Berupa buku panduan. Panduan ini cara penggunaannya ya, cara penggunaannya. Kemudian jadwal ini jadwal. Kemudian selanjutnya adalah buku PTPS. Buku PTPS ini buku panduan ya, petunjuk si Waslu juga. Selanjutnya web. Nah, bagaimana ketika kita mau melapor ya kan, sudah selesai. Ini
yang perlu kita tekan adalah tombol plus. Tombol plus ini. Tombol plus yang ada teman-teman sekalian. Ini tombol plus ini. Tombol plus ini. Kita klik. Nah, ini ada laporannya. Khusus untuk luar negeri, laporannya hanya ada dua, yaitu pertama adalah PPWP, yaitu laporan hasil perhitungan presiden dan wakil presiden A5 ya, sama DPR RI, sama DPR RI. Nah, sebelum perhitungan A5 atau presiden dan DPR RI, ini ada pertanyaan terkait dengan pengawasan perhitungan suara antara sesuai dan tidak sesuai. Ini ada pertanyaannya seperti ini nanti hasilnya. Pertama, perhitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara atau selesai sebelum. Kalau di luar negeri kan harusnya kan bukan pukul 13 ya, biasanya sih sampai pukul 19. Ini pertanyaan ini disesuaikan dengan nanti dengan kondisi negara masing-masing. Maksudnya apakah ini tepat waktu atau tidak? Kalau tidak, pilih tidak. Kalau ya, pilih ya, tarik ke kanan. Sebentar. Nah, klik ya. Kemudian saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses pemungutan suara secara jelas. Nah, apabila Bapak Ibu dihalang-halangi, tidak bisa menyaksikan ataupun tidak diperbolehkan masuk dalam TPS, itu Bapak Ibu bisa pilih ya. Kalau tidak, kalau dapat menyaksikan berarti tidak contohnya. Kemudian berikutnya adalah pengawas TPS tidak diberikan model C hasil salinan. Nah, nanti kan Bapak Ibu akan dikasih salinan C hasil, baik itu presiden maupun DPR RI. Kalau tidak diberikan, jawab ya. Kalau diberikan, defaultnya tidak. Kemudian intimidasi, apakah ada intimidasi? Kalau diintimidasi, Bapak Ibu sekalian, pilih ya. Kalau aman-aman saja, Bapak Ibu sekalian berjalan dengan tertib, jawabannya tidak. Selanjutnya adalah terdapat ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan suara yang sah dan suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih menggunakan hak pilih. Artinya ada selisih. Kalau ada, tulis ya. Kalau tidak ada, sama jumlahnya, pilih tidak. Kemudian Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi atau masyarakat. Ini kalau dikasih Sirekap, ya. Kalau tidak. Kemudian bukti ya. Bukti, misalkan contoh bukti foto itu kalau ada bukti, misalkan ada tentara yang intimidasi, Bapak Ibu foto nanti disimpan ya, disimpan dalam HP. Jadi laporannya ini tidak mesti di hari, tidak mesti waktu perhitungan sudah selesai baru melaporkan, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu foto dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau langsung foto, sebaiknya sih disimpan dulu di galeri, nanti bisa diupload. Di contoh ini saya ambil fotonya, misalkan kan, contoh ini hasil laporannya, saya pilih foto ya, kemudian boleh lebih dari satu foto Bapak Ibu, boleh lebih dari satu foto. Ini, nah ini seperti ini, boleh lebih dari satu foto untuk alat buktinya. Apakah boleh menghapus? Boleh. Jadi kalau sudah ternyata oh salah nih, saya salah mengupload, Bapak Ibu pilih diklik yang lama fotonya, pilih hapus. Nah, kemudian mau ditambahkan lagi, oh ini tadi saya lupa nih, fotonya baru saya kirim satu, diklik yang lama yang di tempat yang kosong, pilih galeri lagi, kemudian tambahkan, misalkan ini tambahin di sini, add tuh, pastikan gambar tidak harus jelas dan tidak buram.
Ini baru A4. Jadi A4 ini adalah situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian kirim ya Bapak Ibu, kirim. Kalau sudah kirim. Red. Apakah sudah yakin? Ya. Nah ini loading ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengupload Siwaslu loading lama seperti ini bukan berarti aplikasinya error. Memang dia disiapkan untuk menyimpan terlebih dahulu. Dia agak disabar ditunggu sambil ngopi atau sambil istirahat. Nanti ketika sudah selesai mengawasi, yang penting Bapak Ibu dipoto-foto dulu kan ketika mengawasi, nanti diuploadnya setelah selesai mengawasi, supaya nanti akurat yang dikirimkan. Yang penting waktu mengawasi Bapak Ibu catat ya, catat bawa kertas, bawa pulpen, kejadian apapun di TPS Bapak Ibu catat, kemudian foto ya, foto lingkungan TPS. Kalau ada kejadian yang dikira temuan, silakan difoto. Tidak ada kejadian pun dipoto nggak apa-apa, untuk menggambarkan situasi TPS. Nah tadi sudah ya, kalau sudah berhasil dia tadi ada seperti gambar ulang tahun gitu ya. Nanti dapat kabar, dapat info data Anda sudah berhasil terkirim. Betul. Nah, untuk mengeceknya apakah tadi data saya udah eh, terkirim, ini sudah nih ada. Ternyata saya salah nih, salah menginput. Nih harusnya eh, yang nomor 1 harusnya jawabannya adalah tidak karena tepat waktu. Maka saya pilih edit, atau fotonya mau saya tambah, pilih edit. Pilih edit. Nah, nanti di ini dulu. Habis itu kirim lagi editannya. Nah, apakah Anda yakin? Nah, itu untuk ngedit ya Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya adalah melaporkan hasil perhitungan surat suara presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu pilih klik plus tadi, kemudian geser dari A4 ya, dari A4 tadi ini, geser ke A5 PPWP, kan dengan klik nanti akan muncul gambar calon presiden kita ya, nomor 1, 2, dan 3. Nah, habis itu masukkan nih berapa perolehan suara. Paslon nomor 1, misalkan sebagai contoh, nomor 1 paslonnya nilai yang nyoblos 30. Nyoblos 30. Paslon nomor 2 ternyata 30 juga. Paslon nomor 3, 30. Nah, ini sama-sama nilainya sama ya. Kemudian berapa jumlah DPT PPWP? Jumlah DPT-nya berapa Bapak Ibu? Yang di sana tulis misalkan ternyata DPT-nya 100 ya, 100, cuma yang nyoblos hanya 90. Kemudian jumlah DPTB PPWP. DPTB-nya berapa yang ada di sana? Tulis misalkan DPTB-nya 5 misalkan. Kemudian apakah ada orang DPK? DPK udah paham kan ya? DPTB, DPK tadi posisi udah dijelasin sama teman-teman Panwaslu LN. Oh, ada yang datang dan dia 2 orang misalkan. Nah, kemudian jumlah pemilihnya berapa? Kalau jumlah pemilihnya ini. Kemudian suara sahnya berapa? Nah, suara sahnya yang sah untuk presiden itu misalkan 111 misalkan. Ini antara suara sah dengan nilai angka
hasil presiden itu kan nggak pas. Harusnya kan suara sahnya kan 90, 30, tambah 30, tambah 30, tambah 30 kan 90. Ini saya salah nulis nih, 111. Nanti kira-kira aplikasi ini, apa Siwaslu ini bisa deteksi apa tidak? Jumlah suara sih tidak sah berapa? Misalkan ada 5. Nah, kemudian jumlah pengguna hak pilih ada berapa? Ini total dari sini. Kemudian foto hasil eh, C1 hasil, C1 hasil yang besar itu, Bapak Ibu foto dulu ya, dipoto dulu yang banyak di HP, kemudian nanti upload, nah, jadi nanti saya pilihnya di galeri saja karena sudah saya foto hasilnya, misalkan ini hasilnya ini, misalkan ini kan, nih, nah ini saya udah tambahkan, ternyata kurang nih, harusnya biar lebih mantap laporannya, misalkan mana ya, misalkan dokumen, misalkan ini, jadi bisa lebih dari satu gambar ya, satu foto. Kemudian kalau mau menghapus tadi caranya ditekan yang lama, nanti dia ada pilihan hapus. Bisa lebih dari 110 gambar juga bisa. Nah, setelah sudah, kirim hasilnya. Apakah yakin? Ya. Nah, ini ada gagal. Kenapa gagal? Karena jumlah surat suara sah dengan hasilnya nggak pas. Harusnya kan 90. Berarti suara sahnya itu harusnya 90. Mana tadi 90? Nah, kemudian kita upload hasil suara perolehan presiden. Ini prosesnya. Oh, berhasil. Nah, ini tugas Bapak Ibu untuk presiden udah dikirim nih. Langsung masuk ke Bawaslu RI. Gampang banget. Jadi kita bisa mengetahui nilai perolehan per TPS seluruh Indonesia dan luar negeri dari hasil upload Siwaslu. Selanjutnya yang terakhir ya Bapak Ibu adalah perolehan DPR RI. Untuk perolehan DPR RI karena banyak, Bapak Ibu tidak perlu menginput angka, hanya mengupload foto ya. Jadi yang foto hasil DPR RI Bapak Ibu upload dari galeri yang sudah dipoto ya. Kemudian ini diupload misalkan tadi ya. Ini contoh saja gambarnya karena saya nggak punya gambar. Ini saya ambil foto ya gambarnya. Ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gambar. Nah, ini hasil perolehan presiden. Ini kan biasanya kan lembarannya banyak. Perolehan DPR RI. Kalau sudah di-upload, kirim. Kalau mau hapus, yang lama, klik yang lama. Ini kalau mau dihapus. Kalau tidak, kalau sudah dikirim. Nah, sudah berhasil. Jadi hanya upload 3 saja ya Bapak Ibu ya. Eh, kondisi di TPS, kemudian hasil surat suara presiden, perolehan suara presiden, sama DPR RI. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat ulang apakah uploadan saya itu sudah benar atau masih salah. Kan kalau salah bisa diedit, nanti di upload ulang kayak tadi. Itu untuk Siwaslu. Kemudian Bapak Ibu, kalau ada kendala, oh error nih, error, Bapak Ibu bisa pilih ini yang ada gambar ini nih. Nah, ini ada gambar ini, itu untuk bantuan admin 1. Nah, WA ke admin, halo admin, error nih, halo, error di TPS mana, jelasin.
alamat lengkap, nanti dikirim ke admin. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah sekali penggunaan Siwaslu asal Bapak Ibu sekalian punya aplikasi Android, punya HP Android. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak, bagaimana kalau saya itu di daerah saya tidak ada internet? Bagaimana? Itu tadi caranya Bapak foto-foto dulu sewaktu apa namanya mengawasi, foto catat dalam alat kerja yang disampaikan oleh teman-teman Panwaslu LN. Kemudian nanti ketika sudah ada tempat yang ada sinyalnya, Bapak Ibu bisa upload, ya bisa diupload. Jadi itu. Nah, misalkan di daerah-daerah kan biasanya kalau KSK itu kan daerah perkebunan, misalkan kan, contohnya daerah perkebunan nggak ada sinyal, ya itu tugas Bapak Ibu adalah mencatat kejadian di sana, kemudian memfoto. Foto yang paling penting adalah pertama foto di lokasi acara atau di TPS atau KSK. Kemudian foto kondisi itu kondisi di lapangan ya. Kemudian foto hasil presiden dan wakil presiden atau berita acara. Kemudian foto hasil rekap DPR RI. Itu yang perlu disiapkan fotonya, kemudian nanti upload di daerah yang ada internetnya. Kira-kira itu sih teman-teman sekalian. Gampang sekali penggunaan Siwaslu. Cukup download di Android, Bapak Ibu mendaftar ya TPS mana, kemudian bisa langsung menggunakannya nanti di hari H atau hari perhitungan surat suara. Kira-kira itu teman-teman sekalian, barangkali nanti kita sambung dengan diskusi. Kami persilahkan lagi, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Sio. Dari peserta semua, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Apakah ada yang bertanya? Silakan barangkali ada pertanyaan, karena posisi saya lagi di apa ini di swalayan, jadi agak berisik, jadi mungkin agak keras biar saya bisa mendengarkan. Terima kasih. Saya mau bertanya untuk terkait Siwaslu. Berarti kita diperbolehkan untuk komisi 2 ya, di Form A sama di Siwaslu atau pilih salah satu. Itu. Terima kasih. Mohon dibantu admin untuk di chat karena saya nggak dengar. Boleh langsung dijawab, Pak. Pertanyaannya Boleh dibantu di chat ya, di chat di apa form chat karena saya nggak dengar pertanyaannya. pertanyaannya nggak dengar bisa di chat, Iya, kalau tadi. nggak kedengeran. Saya mau bertanya terkait untuk Siwaslu, apakah setelah di Form A pilih salah satu aja. Jadi Pak Nurdiansyah, pertanyaannya tadi, apakah kita harus menggunakan dua-duanya dalam hal ini Form A dan Siwaslu atau salah satunya? Itu tadi pertanyaannya.
Oke, baik. Apakah Siwaslu atau Form A? Jadi begini teman-teman sekalian, Form A itu wajib. Kenapa Form A wajib? Karena itu adalah pegangan Bapak Ibu sekalian ketika terjadi permasalahan itu di Form A. Siwaslu ini adalah hanya alat percepat tadi penyampaian Form A itu biar sampai ke Bawaslu RI. Jadi harus dua-duanya. Nah, di hari H bagaimana? Apa yang perlu dilakukan di hari H? Yang perlu dilakukan di hari H adalah Bapak Ibu mencatat dalam Form A. Form A, memfoto. Nah, setelah selesai semua, ya, acara udah selesai, baru di-upload dalam Siwaslu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Form A itu adalah alat kerja pengawasan, di mana alat kerja ini adalah dokumentasi Bapak Ibu sekalian ketika mengawasi, dan ini wajib. Nah, Form A ini penolong kita Bapak Ibu. Form A penolong bagaimana? Penolong Bapak Ibu ketika terjadi permasalahan, misalkan contoh ya, contohnya begini, contohnya tiba-tiba di TPS Bapak Ibu rusuh ya, rusuh ataupun terjadi apa bencana dan lain sebagainya, maka ada catatan di situ. Maka untuk Form A jangan sekali-kali menulis nihil. Di Form A, di Form A itu Bapak Ibu pengawas TPS itu ditulis kejadiannya pagi hari jam 8 misalkan dimulai pembukaan TPS, ditulis secara rinci, itu Form A. Dibuka oleh PT ininya siapa saja, untuk apa petugasnya, nama-namanya di Form A itu ditulis, kejadiannya ditulis. Kemudian eh, pada jam sekian misalkan jam 12 itu berapa orang yang lolos, berapa, ditulis semua kejadiannya, terus sampai terakhir selesai apa namanya pencoblosan itu ditulis juga. Jadi Form A itu kayak diare ya, diare bukan diare, boleh jadi kayak bentuk apa catatan Bapak Ibu satu hari penuh selama di eh, TPS, selama mengawasi TPS, kejadian apa, baik itu tidak ada kejadian lancar, tidak ada temuan pelanggaran maupun ada temuan pelanggaran, tetap dimasukkan dalam Form A, karena ini nanti akan jadi pegangan Bapak Ibu sekalian ketika terjadi tadi PHPU ataupun ada gugatan ya, gugatan di Mahkamah Konstitusi, nanti ini yang akan Form A ini yang akan jadi pegangan. Nah, aplikasi Siwaslu ini adalah upaya kami mempercepat pelaporan hasil dari Form A dan hasil dari ini perhitungan suara supaya terekam di Bawaslu RI. Nah, apakah Form A bisa di-upload di dalam Siwaslu? Ya boleh-boleh saja Bapak Ibu. Karena kan tadi kan di kita itu tadi di Siwaslu itu bisa mengupload lebih dari satu gambar. Jadi mungkin nanti pas di awal yang di A4 itu Form A-nya bisa diupload di situ tuh. Jadi kita bisa tahu nih dari pengawas TPS LN 01 kejadian di lapangannya seperti apa, kemudian dari pagi sampai selesai seperti apa, itu terekam ya, terekam, dan itu adalah menjadi sejarah dari perhitungan atau dari pemungutan dan perhitungan suara di TPS Bapak Ibu sekalian. Dan itulah Form A ini menjadi dokumen negara, dokumen kerja Bapak Ibu sekalian sebagai abdi negara yang ditugaskan di TPS, itu ya. Itu Bapak Ibu jelasannya. Ada lagi yang perlu ditanyakan?
Ada yang perlu ditanyakan lagi, teman-teman sekalian? Sebentar Pak, ada nih. Tadi kebetulan nggak kedengaran tuh. Ya, Iya, Pak, silakan. Oke, mungkin juga. Mas bicara aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nopi, nama saya Ian Gustiana, KSK 90. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi ketika kita mengisi atau menginstal Siwaslu, kita harus memasukkan data ulang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sistem itu bisa memvalidasi yang memasukkan data itu selain petugas KSK? Begitu. Terima kasih. Oh, baik. Jadi begini Bapak Ibu, TPS, misalkan TPS 01 itu tidak bisa lebih user yang sama. Maksudnya begini, satu TPS itu hanya satu user pengawal PTPS, sehingga ketika ada orang mendaftar lagi Siwaslu dengan nomor HP berbeda, itu tidak bisa Bapak Ibu. Hanya satu TPS itu saja. Artinya begini, artinya satu TPS hanya ada satu orang yang bisa mengupload ataupun bisa mengakses Siwaslu. Orang lain bisa sih mendownload Siwaslu, tapi kalau Bapak Ibu kalian sudah mendaftar, maka akan kita tidak bisa, orang lain tidak bisa menguploadnya gitu. Nah, untuk itu di tanggal 4 masing-masing PTPS ataupun seluruh jajaran pengawas diminta untuk mendaftar di Siwaslu. Nanti setelah itu, setelah uji coba, nanti di-clear datanya, kemudian user-user ini nanti akan kita tanyakan kepada teman-teman Panwaslu LN, apakah nomor HP atau user yang sudah mendaftar ini valid sebagai petugas ataupun sebagai pengawas KSK atau pengawas TPS. Jadi kita akan konfirmasi ulang kepada teman-teman Panwaslu LN. Kalau Panwaslu LN, usernya itu dikasih sama Bawaslu RI. Tapi kalau teman-teman PTPS, tadi PTPS LN maupun KSK harus daftar ya, harus daftar. Dan itu nanti akan divalidasi oleh Panwaslu LN. Dari mana Panwaslu LN mendapatkan datanya? Dari Bawaslu RI yang sudah nanti di-download, yang sudah mendownload mereka, user-usernya, user dan nomor HP-nya. Kemudian kita di tanggal 5 kita kirim kepada Panwaslu LN untuk mengecek apakah yang bersangkutan ini jajaran pengawas kita atau bukan. Kira-kira itu Bapak Ibu. Jadi mungkin bantu sedikit jelaskan bahwa proses validasi itu nanti ada di kami. Dan kami kan sudah punya data awalnya. Nah, kami akan melihat kesesuaian data yang nanti diberikan, data terkait yang ada di Siwaslu, Bawaslu nanti kami akan yang memvalidasikan. Oh bahwa benar, misalnya Bapak tadi kan situ di SK 91 ya. Nah itu memang sudah ada di kita juga dan sinkron. Jadi proses validasi itu ada di kami. Kiranya begitu. Ya betul sekali. Iya. gimana Pak Din? Masih ada ada satu pertanyaan lagi nggak? Atau gimana? Rekan-rekan masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, Bapak
Ibu Panwaslu LN, PTPSLN dan KSKLN. Terima kasih sudah mau bergabung menjadi pengawas pemilu di luar negeri, meskipun gajinya sedikit, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak patah semangat ya untuk negara kita, supaya satu, kita bisa menjaga hak pilih setiap warga negara di luar negeri, kemudian kita menjaga kedua, menjaga hasil, kita kawal hasil pemilu ini supaya tetap berintegritas, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, dan semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat bisa menjalankan tugas sampai pemilu selesai ya. Selesai. Kira-kira itu, tetap semangat. Saya kembalikan lagi kepada Pak Purpon. Baik, terima kasih Bapak.